Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Hari ini kita ngomongin tentang komunitas autoimun. Udah banyak sih komunitas autoimun, terutama komunitas lupus. Kali aku tahu bahwa di Indonesia ada komunitas lupus itu dari suami aku. Jadi setelah aku terdiagnosis kena autoimun, suami aku nyari-nyari komunitas di Surabaya atau Jawa Timur, dan akhirnya dapatlah dia informasi tentang komunitas lupus Kirana Surabaya. Karena waktu itu aku tinggal di Gresik, jadi lebih dekat ke Surabaya. Akhirnya aku memutuskan untuk gabung di komunitas itu. Ternyata setelah gabung di komunitas, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh, terutama bagi penyintas autoimun. Ini komunitas yang aku ikuti itu adalah komunitas Lupus Kirana Surabaya, kemudian LDHS atau 5 Dasar Hidup Sehat, yang foundernya itu Marisa Cordoba, penyintas autoimun juga jenis ITP. Kemudian ada Rally, Relawan Indonesia, dan juga yang paling terkenal kayaknya ini ya, yang Syamsi Duha. Untuk yang di sosial media seperti Facebook atau Instagram, saya juga gabung dengan Autoimun Peduli. Di situ banyak sekali sharing-sharing dari teman-teman mengenai autoimun atau mungkin kondisi penyakitnya atau keadaannya. Kemudian ada juga Lupus Kirana yang ada di Facebook dan juga di Instagram. Kemudian autoimmunid.id itu juga ada informasi banyak sekali mengenai hidup sehat ala ODAI. Keuntungannya apa sih bisa gabung di komunitas? Pertama, kita bisa dapat teman seperjuangan yang sama-sama bisa ngasih support. Kalau kita saling berbagi dengan teman yang sama-sama mengalami hal yang sama, rasanya lebih nyambung. Dan juga karena mereka sudah mengalami apa yang kita rasakan, mereka bisa memberi kita advice yang akan berguna bagi kehidupan kita nantinya. Tapi tidak semua yang kita omongkan kadang sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter. Jadi tetap ya, kita harus pilih mana yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, mana yang enggak, karena tidak semua penyakit meskipun sama penyakitnya itu bisa sama-sama diterapkan. Contohnya misalnya temen aku yang lupus memang benar-benar nggak boleh sama sekali makan garam, sedangkan aku masih bisa makan garam tapi memang dibatasi. Keuntungan lain, kalau misalnya ada informasi mengenai perubahan tata cara di suatu rumah sakit, kita bisa saling berkomunikasi atau saling memberikan informasi melalui komunitas tersebut. Dan enaknya juga kalau misalnya kita ingin tahu jadwal rumah sakit atau jadwal dokter di hari tertentu, apakah ada ataukah apakah buka, atau mungkin ada masalah tertentu di rumah sakit, kita bisa saling kasih tahu atau saling memberikan informasi. Karena kadang mungkin karena rumah saya dekat ya dari Surabaya, saya kan periksanya di rumah sakit Surabaya. Untuk teman-teman yang rumahnya jauh dari Surabaya, pasti akan sangat terbantu saat gabung komunitas, karena daripada jauh-jauh sudah datang ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit dokternya nggak ada, atau mungkin ada suatu problem di rumah sakit mengenai pendaftaran atau gimana, kita bisa saling memberikan informasi. Jadi nggak tuas ke sana ternyata tutup, kan sayang banget. Kemudian di komunitas juga kita kadang saling bertukar obat. Tentunya nggak sembarangan obat, ada resep tertentu atau ada syarat tertentu untuk bisa mendapatkan obat. Kadang kalau obat kita habis, kita juga diberi donasi oleh komunitas tersebut. Saya juga pernah mengalaminya saat saya sakit. Dari komunitas Lupus Kirana memberikan saya obat vitamin D3 5000 IU. Sebenarnya itu juga diberikan kepada teman-teman komunitas lain yang membutuhkan.
tinggal kita memberikan informasi aja kepada pengurus komunitas. Obat saya, HCQ saya habis atau hidrokloroquine saya habis. Saya juga mendapatkan donasi dari komunitas Rally atau Relawan Indonesia. Terima kasih sekali untuk teman-teman dan pengurus komunitas dan juga para donatur yang memberikan obat kepada kami para ODAI, karena obat tersebut sangat membantu kami dan seringkali obat tersebut memang habis dan susah untuk didapatkan. Selanjutnya adalah komunitas kadangkala memberikan suatu event tertentu kepada kami para ODAI, seperti ada pameran atau mungkin memberikan kesempatan kepada para ODAI untuk berkarya dan memberikan suatu keterampilan. Seperti waktu itu saya pernah diberikan keterampilan dari komunitas LDHS yang dari Mbak Marisa Cordoba tadi. Saya waktu itu diberikan pelatihan cara membuat sabun yang sehat, sabun yang alami tanpa bahan kimia, karena kadang kulit para ODAI itu kan sensitif, jadi tidak boleh terkena banyak bahan kimia. Jadi kami diberikan pembekalan bagaimana cara membuat sabun alami. Itu teman-teman ODAI juga diberikan pembekalan bagaimana cara membuat usaha, seperti usaha makanan bebas gluten, kemudian usaha makanan yang sehat berbahan dasar non-GMO dan sebagainya. Pemberian keterampilan atau pemberian akses kepada para ODAI untuk bisa bekerja secara mandiri itu sangat bermanfaat untuk kami. Jadi untuk kalian yang belum masuk atau belum mengikuti suatu komunitas ODAI, saya sarankan untuk segera mencari komunitas terdekat dan bergabung, karena semakin banyak kalian bergabung dalam suatu komunitas tersebut, semakin banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Sih negatifnya dari gabung komunitas, sebenarnya ini bukan hal negatif ya, lebih ke sedih aja. Kalau misalnya kita udah dekat sama teman di suatu komunitas, tapi kita dengar kabar bahwa teman tersebut keadaannya semakin tidak baik, kemudian kita mendapatkan kabar duka dari teman tersebut, jadi kita harus ditinggalkan oleh teman tersebut. Sebagai ODAI pasti kita pernah mengalami ditinggal oleh teman. Jadi cuma itu aja sih hal negatif atau bagian sedih dari gabung suatu komunitas. Teman-teman ODAI yang belum gabung di komunitas dan pengen sekali gabung di komunitas dan belum tahu aksesnya atau belum tahu caranya, kamu bisa hubungin aku atau komen di bawah ini dan nanti akan aku kasih tahu caranya ke kamu. Semoga bermanfaat.